Kembali lagi di Malaka Sinematik Podcast. Kali ini kan ya, kita kedatangan mungkin tamu paling senior ya dari seluruh Malaka Podcast. Iya, betul. Dan sebelum ngobrol-ngobrol, aku mau kenalin dulu nih beliau ini siapa ke Kania lah ya dan ke teman-teman penonton. Jadi ini Pak Misbah Tamrin. Beliau seorang perupa, seorang pelukis, kelahiran tahun 1941 di Kalimantan Selatan. Lalu ketika berusia 20 di tahun 61 beliau dan teman-temannya mendirikan Sanggar Bumi Tarung di Bumi Jogja. Tarung, ya. Dan secara terbuka waktu itu menyatakan sebagai bagian dari Lekra. Beberapa tahun kemudian ketika peristiwa 65 pecah, beliau ikut ditangkap dan ditahan selama 13 tahun. Jadi hari ini terima kasih banyak Pak Misbah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng-bareng kita di sini di tengah-tengah rangkaian tur film beliau ya, film dokumenternya yang berjudul Kulminasi. Sempat diputar selama sepekan kemarin di beberapa titik di Jakarta dan setelah ini akan lanjut di Jogja. Gitu. Jadi ada di daerah-daerah lain juga ya. Daerah lain ya. Selamat datang Pak Misbah. Selamat datang selamat Pak Misbah datang. di Malaka. Terima kasih banyak Pak Misbah udah berkenan mampir ke sini. Ya, saya juga terima kasih, Van. Jadi hari ini kita mungkin tidak akan bicarakan filmnya. Kalau di antara teman-teman ada yang kepengen nonton, nanti bisa lihat di sini kontaknya Akademi Bangku Panjang Minggu Raya ya. Bisa hubungi untuk memutar di komunitas teman-teman masing-masing. Jadi hari ini kita fokusnya akan bicara soal sejarah yang dialami dan disaksikan Pak Misbah dan juga pengalaman beliau sendiri sebagai seorang seniman dan juga seorang korban dari kekerasan negara ya pada waktu itu. Gitu Pak. Jadi Pak, mungkin buat awalan saya pengen tahu waktu itu kan Bapak usianya muda sekali sebagai mahasiswa ASRI, mendirikan sanggar dengan dengan panduan politik yang sangat terang, sangat jelas. Nah, aku pengen tahu bagaimana sih Pak waktu itu situasi politik dan mungkin situasi semangat zamannya ya pada tahun 60-an awal ya, dan 50-an sebelumnya akhir, yang melatari. Silakan Pak. Saya perlu mulai dari tamat SMA pada tahun 1959. Setelah tamat SMA, saya berangkat ke Yogyakarta untuk masuk ASRI pada waktu itu. Tapi sebelumnya memang perlu juga saya jelaskan semasa waktu di SMA, waktu masih kelas 2 SMA, itu kedatangan tamu dari Yogyakarta, seorang pelukis yang sudah tenar juga namanya, yaitu Gusti Solihin. Solihin ini adalah pelukis nasional Indonesia pada waktu itu yang sudah terkenal berangkat ke Brazil, Sao Paulo pada tahun 1953 Biennale bersama, Pak ya? Ya, untuk menghadiri Biennale kedua di Brazil, di Sao Paulo, Brazil, di mana waktu itu beliau berangkat merupakan satu delegasi bersama Afandi dan Solihin dan Kusnadi. Oh ya. Kusnadi dengan Solihin itu teman akrab, sama-sama dari Sanggar Pelukis Indonesia. Jadi yang berangkat pada waktu itu yang ke Sao Paulo, Brazil, ada 3 orang, Afandi, Kusnadi, dan Solihin. Nah, Solihin ini kembali ke Banjarmasin pada waktu itu. Saya masih kelas 2 SMA. Dan memang waktu itu dia berangkat ke Banjarmasin karena dapat order dari pemerintah daerah Banjarmasin untuk membangun monumen perjuangan di Banjarmasin. Rencananya dipajang monumen itu di PAL 20. Tetapi sementara menunggu, yang akhirnya bukan hanya menunggu, tapi karena keuangannya pada waktu itu di PR belum siap, sehingga belum bisa dilaksanakan pembangunan monumen itu. Tapi Solihin sudah terlanjur berada di Banjarmasin. Nah, inilah kesempatannya Solihin diminta untuk mengajar seni rupa di sekolah menengah atas pada waktu itu. Di samping itu,
dia dengan bantuan Gus Ibrahim Aman juga guru saya di SMA. Dia bersahabat baik Solihin dengan Ibrahim Aman ini, guru SMA, dan mereka berdua kemudian mengambil inisiasi untuk membentuk Tunas Pelukis Muda yang terdiri daripada para pelukis muda, tapi juga diikuti oleh beberapa pelukis yang sudah senior yang ada pada waktu itu di Banjarmasin. Nah, saya pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua Tunas Pelukis Muda ini, ya. Dan kemudian kegiatan-kegiatannya lebih banyak dengan bimbingan Solihin, ya, untuk melakukan latihan-latihan seni rupa di antara anggota-anggota Tunas Pelukis Muda ini. Dan karena di sampingnya itu adalah anggotanya terdiri dari para siswa SMA dan sederajat pada waktu itu ada beberapa sekolah lainnya juga ya mereka yang ikut. Nah, di samping latihan-latihan melukis, sehingga pada waktu itu dengan banyak kemajuan-kemajuannya dalam hal seni rupa di antara para seni rupa yang muda, sehingga saya sampai menjelang tahun 59 setelah selesai untuk berangkat ke Jogja, Solihin ini juga yang mengarahkan saya supaya masuklah asli di Jogja pada waktu itu. Jadi peran Solihin ini nanti ada konteksnya, ada hubungannya, karena apa? Karena Solihin ini kalau dari segi pemahaman seni yang hubungannya dengan politik misalnya, beliau adalah seorang pelukis yang ajaran pemikirannya itu lebih mengarah ke Manikebuis. Ya. Sebab Manikebu ini adalah singkatan dari Manifest Kebudayaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh sastrawan pada waktu itu, di antaranya Wiratmut Sugito, Gunawan Muhammad, kemudian beberapa yang lainnya juga banyak. Dan Solihin adalah untuk seni ya Pak ya? Ya, dan Solihin adalah seorang Manikebuis. Dia sebagai guru bagaimanapun bagi saya mempunyai suatu peran pengaruh tertentu juga. Betul. Artinya saya waktu tingkat SMA dan menjelang masuk asli di Jogja, itu pemahaman pemikiran otomatis seperti Solihin. Ya. Jadi humanisme universal. Ya, itulah. Artinya dalam sejarah konteksnya itu ada hubungannya bahwa sebelum saya masuk Lekra misalnya nanti, itu saya seorang Manikebuis. Ya. Itulah yang perlu kita garis bawahi dalam cerita ini, sampai pada suatu waktu saya berangkat ke Jogja, dan di sana awal perjalanan saya sebagai pelukis sekaligus perupa yang dalam sejarah mengguratkan suatu pengalaman tertentu yang penuh dengan anomali-anomali yang sedemikian rupa bagi saya pribadi, yang tentu saja sampai sekarang itu adalah merupakan kenangan yang ada hubungannya dengan nasib saya, nasib hidup saya. Oke. Itu. Ketika Bapak di ASRI di Jogja, itu semangat zamannya tuh bagaimana Pak? Sehingga Bapak berpindah dari yang tadinya secara pemikiran cenderung humanisme universal, dan secara lukisan awal-awal itu Pak Misbah banyak melukis impresionistik Pak ya? Iya. Lalu aku sempat lihat sih seperti Gusti Solihin. Lalu bergeser menjadi realisme revolusioner kalau istilahnya Pak Misbah, bukan realisme sosialis gitu ya. Dan bergabung di Lekra yang secara tegas menyatakan politik adalah panglima, dan selanjutnya itu. Ya, setelah saya masuk ASRI, memang pada awal-awalnya sebagai katakanlah perupa yang belajar, masih dalam tingkat pemula, tapi semangat belajar saya itu sedemikian rupa sehingga saya banyak berhubungan di samping kawan-kawan saya yang artinya pada umumnya adalah para mahasiswa ASRI, sebagai
sahabat saya di lingkungan kampus asli pada waktu itu, tapi juga saya punya inisiasi lebih jauh dengan banyak bergaul dengan para seniman-seniman senior. Seperti Avandi, seperti Solihin sendiri, kemudian Kusnadi yang terkenal, dia ada sebagai seorang pengamat seni rupa yang katakanlah juga sebagai seorang kritikus seni rupa yang sangat berperan terhadap nasib para perupa atau para pelukis-pelukis muda yang tingkat senior yang waktu itu masih kuliah di Asri. Dan waktu itu di samping Kusnadi sebagai kritikus seni rupa, pada waktu itu ada namanya Dan Suaryono. Dan Suaryono ini lebih keras lagi sebagai seorang kritikus seni rupa. Nah, tentu yang dimaksud pertanyaan tadi bahwa bagaimana situasi iklim, situasi politik pada waktu itu. Ini sangat mempengaruhi secara eksternal. Artinya sistem masyarakat pada waktu itu adalah sistem demokrasi terpimpin dari sistem masyarakat ajaran Bung Karno lah pada waktu itu, ya, pemahaman yang dominan, yaitu pemahaman politik yang progresif revolusioner, ya, yang kalau kita garis bawahi itu sangat mencekam sekali, tidak hanya di segi masyarakat pada umumnya, tapi khususnya di kalangan mahasiswa cukup besar pengaruhnya. Dan saya berada di sana. Nah, jadi kalau mau memberikan jawaban dari pertanyaan tadi, secara eksternal situasi masyarakat pada waktu itu lebih kuat karena sistem progresif revolusionernya itu sendiri lupa dari ajaran Bung Karno. Tentu saja saya sebagai anggota daripada mahasiswa asli pada waktu itu terpengaruh. Saya akui itu terpengaruh kuat dalam imajinasi saya untuk bagaimana menatap ke depan terhadap kesenimanan saya. Jadi betul dikatakan waktu saya sebelum berangkat ke Jogja, itu pemahaman daripada apa yang diajarkan oleh Solihin dengan humanisme universalnya tadi, ya. Kemudian dalam berkarya kita lebih cenderung dalam prinsip art for art, seni untuk seni. Itu saya kira adalah merupakan suatu suasana daripada seni rupa Manikubis pada waktu yang lebih dominan seni untuk seni yang menjauhkan diri daripada pandangan seni yang berpolitik. Berpolitik, ya. Itu tekanannya. Jadi saya ulangi lagi, pengaruh yang kuat daripada sistem masyarakat demokrasi terpimpin Bung Karno pada waktu itu mempengaruhi saya sebagai seorang mahasiswa asli. Dan sehingga peralihan dari pemahaman saya mendapat pembelajaran paham dari Solihin itu beralih dari kanan katakanlah ke kiri. Ya. Itu nanti prosesnya politik, ya? Nanti prosesnya itu sampai kepada kami mendirikan Sanggar Mimpi Tarung. Iya. Beberapa tahun kemudian bikin sanggar dengan pelukis-pelukis sebaya. Tahun berapa itu ya? 61 ya Pak ya? Ya tahun 61. Oh, Dari namanya saya aja berangkat kan belum 59. Ya. Saya 60 itu sudah berada sebagai mahasiswa asri, ya? dan di sana dalam pergaulan. Ya. Jadi memang pergaulan ini di dalam konteks sejarah dari seseorang itu lebih besar pengaruhnya dalam pemahaman, termasuk pemahaman ideologi dan politik. Betul. Hanya karena pergaulan. Betul Pak. Saya juga berubah sejak bergaul sama Kania Pak. Ya, gitu. Ya karena ngobrol kan, berbincang-bincang, Ya. bertukar pikiran, akhirnya bergeser ya. Kok lama-lama jauh ya gesernya? Ya memang melalui satu proses juga. Ya. Tidak begitu saja artinya kita berubah dengan otomatis. Betul. Tapi melalui satu proses lah. Ya. Artinya kami menggarisbawahi pada waktu itu prosesnya melalui suatu perdebatan yang panjang. Nah, jadi tidak begitu saja. Iya. Jadi kami teruji oleh bermacam-macam situasi. Secara dialektik. Betul. Ya. Secara dialektik prosesnya itu. Jadi saya kan dalam pergaulan pada waktu itu
memang tingkat mahasiswa di lingkungan level saya itu masih dalam tingkat pemula kan. Iya. Tapi bisa karena kemauan dan kekerasan maksud saya, pendekatan saya sendiri rupa sampai bergaul dengan seniman-seniman senior lainnya yang terdahulu di Asri dan lamanya sudah berkibar lebih panjang jauh daripada saya, seperti misalnya Ambrus Natasa. Ya. Inilah tokoh orang yang mendekati saya, yang akhirnya yang merubah, yang dominan dalam suatu proses perdebatan itu dengan dia, Ya. yang tadinya saya kontra dengan dia kan. Tentu saja saya sebagai seorang seniman muda yang berpaham manikubuis pada waktu itu bergulat. Iya. Artinya tidak mudah begitu saja saya menerima daripada acuan-acuan pemikiran daripada Ambrus Natasa. Ya, artinya melalui satu proses. Ya. Jadi akhirnya dalam satu perdebatan yang panjang, beberapa malam, sebab di Gampingan pada waktu itu, ya kan merupakan kampus daripada mahasiswa karena kami tinggal di sana. Oh, iya. Saya tinggal di sekitar kampus di Gampingan. Kemudian Ambrusnya juga tinggal di Gampingan juga. Jadi pertemuan itu sangat intens sekali. Jadi yang perlu diingatkan dalam hal ini melalui satu proses perubahan pemikiran itu dan melalui satu perdebatan. Dan juga sebelum terjadi perubahan saya mendirikan Sanggar Bumi Tarung dengan Ambrus Natasa, itu ada suatu kejadian di mana saya diminta oleh Jefferson Library, ya. Oh ya, Jefferson Library. Jefferson Library ini adalah perpustakaan milik Amerika. Oh, iya. Yang ada di Jogja pada waktu itu. Dan tentu saja dalam tingkat ideologinya dan politiknya dia lebih dekat dengan manikubuis. Betul, betul. Jadi pameran di library yang diikuti oleh 4 orang, yaitu 1 saya, 2 Isa Sanda, 3 Sembiring, 4 Subana. Di antara 4 ini 3 yang akhirnya tidak setuju untuk masuk Manikubu, tapi malah kami mendirikan Sanggar Bumi Tarung yang berbeda dengan Manikubu. Nah, Jadi 3 ini udah diundang pameran di Jefferson Library. Ya. Tahu-tahu disikat pindah ke kiri gitu. Ya, itu 3 dari 4 Pak ya. macam anomali juga. Ya. Keren. Oh, 3-3-nya yang membujuk adalah Pak Ambrus. Iya, pada dasarnya di situ lah. Luar biasa. Tapi yang berlawan untuk melawan suatu prinsip yang masuknya lekra itu terutama saya yang mengcounternya terutama. Oh, iya. Sebab saya lebih kuat dari masukan Solihin itu Iya. tentang Manikubu. Dan ketika akhirnya Pak Misbah masuk mendirikan Bumi Tarung dan masuk lekra pun dia mengambil peran sebagai salah satu pemikir juga, Jan. Ya. Sebagai Ideolog perumus lah ya, ya. ideolog gitu. Bahkan dia yang pertama. Pendiri pertama dari Sanggar Bumi Tarung itu adalah Ambrus Natasa. Dan inisiasi yang utama dia. Iya. Dan Bapak juga ketika masuk lekra, masuk Bumi Tarung, itu Bapak juga mengambil peran sebagai bukan hanya seniman tapi juga pemikirnya, Pak ya. Oh ya, itu artinya setelah dalam prosesnya kemudian setelah berdirinya Sanggar Bumi Tarung. Ya. Termasuk mungkin salah satu yang paling menarik itu prinsip atau metode berkarya di Bumi Tarung itu, Chan. Mereka pakai prinsip 151 namanya. Satu yang pertama politik adalah panglima, 5 itu macam-macam tuh, ada yang tinggi mutu artistik, tinggi mutu ideologi dan lain-lain, dan yang satu yang terakhir itu turba, Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak prosesnya sampai mendapatkan metode berkesenian seperti itu? Ini begini ya. Jadi melalui suatu perdebatan akhirnya kami mendirikan Sanggar Bumi Tarung yang orang-orangnya pada waktu itu terdiri daripada mahasiswa asli. Nama-namanya misalnya Ambrus Natasa, Isa Hasan, dan Kuslan Budiman. Kuslan Budiman ini yang meninggal di negeri Belanda. Oh ya. Dia eksil. Eksil. Dia mula-mula ke Tiongkok ke Moskow peralihannya, sampai dia kembali ke
negeri Belanda sebagai warga negara malah di sana dia. Kemudian meninggal di sana. Tukus Budiman, sekretaris Sanggar Bumi Tarung waktu didirikannya pada tahun 1961. Kemudian setelah berdirinya Bumi Tarung, karena Sanggar Bumi Tarung ini oleh peran terutama Ambrus Natasa dijadikan merupakan bengkel lekra. Jadi otomatis ya Sanggar Bumi Tarung adalah merupakan sanggar lekra. Ya. Nah, itu satu apa namanya perubahan definitif yang menentukan. Sebab lekra ini kan banyak dianggap sebagai apa bawahan dari suatu underbow dari Partai Komunis Indonesia. Ini sangat menentukan terhadap nasib kami kemudian. Betul. Nah, itu. Jadi Karena akhirnya ada afiliasi ya, formal ya antara semacam Bumi Tarung afiliasi dengan, dan partai jadinya ini. Dan katakanlah terang-terangan. Ya. Walaupun sebenarnya dalam proses formalnya lekra ini tentunya karena statusnya independen, ya, tidak bisa begitu saja dikatakan semacam underbow daripada PKI sebenarnya. Tapi dalam apresiasi yang berkembang dalam masyarakat itu banyaklah karena jadi terasosiasi banget secara reputasi memang itu kenyataannya. Tapi secara prosedur yang sebenarnya bukan, dia independen, ya kan. Lekra ini sebenarnya. Nah kemudian dengan pernyataan anggota-anggota Sanggar Bumi Tarung yang otomatis menyetujui daripada prinsip yang diperjuangkan oleh Ambrus Natasa, akhirnya kami sama-sama menyetujui untuk pembentukan Sanggar Bumi Tarung dengan konsep perjuangan yang jelas. Sebab pada waktu itu Ambrus Natasa menekankan bahwa berdasarkan karena Sanggar Bumi Tarung adalah merupakan suatu sanggar lekra, walaupun dari orang-orang lekra ini tidak hanya orang-orang dari Partai Komunis atau dari orang Marxis, tapi juga dari berbagai golongan lain di dalamnya. Ada dari agama, ada golongan nasionalis di dalamnya. Jadi tidak otomatis lekra itu adalah orang-orang PKI, di dalamnya tidak. Tapi terdapat di dalamnya dari berbagai golongan. Tapi Ambrus dalam Sanggar Bumi Tarung ini menekankan bahwa Sanggar Bumi Tarung adalah pro dengan perjuangan kaum tani dan kaum buruh, dan anti terhadap sistem kapitalisme dan feodalisme. Ini sangat ditekankan oleh Ambrus Natasa sebagai ideolog pertama dan utama dari Sanggar Bumi Tarung. Jadi kalau nanti kan ada penjelasan bahwa saya dikatakan semacam ideolog juga, tapi saya hanya membantu dalam prinsip konsep perjuangan itu. Mengembangkan Pak ya? Ya, mengembangkan dari apa yang telah dicetuskan oleh Ambrus Natasa. Ya. Kalau lihat beberapa lukisannya Pak Misbah, ada figur orang berkumis yang agak besar badannya. Ya, Pak itu. Ambrus. Ya. Dan sepertinya sahabat yang paling disayang sama Pak Misbah. Selalu paling depan Pak ya posisinya. Di gambar-gambar. Iya, dan dramatis. Ketika adegan ditangkap, beliau paling depan dalam lukisan. Bahkan ada satu lukisan Pak Misbah yang saya suka sekali, yang dia memegang palu dan membuat patung kayu kapal Pak, bentuk kapal. Iya, itu betul. saya suka sekali. Itu perjalanan. Iya, perjalanan ya. 2001 Pak itu ya. Iya, 2001. Kayaknya sayang betul Pak Misbah sama sahabat. Itu sama Pak, kayak kami menyayangi kawan kami namanya Ferry Irwandi Pak. Iya. Depan. Terus kemudian Pak, bagaimana waktu itu akhirnya Bapak bisa ketangkepnya itu di Kalimantan? Sempat diutus oleh Lekra Pak ya berarti ya untuk pulang ke Kalimantan Selatan ya? Begini, saya perlu tambahkan lagi dalam penjelasannya bahwa prinsip Bumi Tarung dalam perjuangannya punya konsep yang seperti saya nyatakan tadi. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Oh iya betul. Pelaksanaannya ialah dengan
berkarya di Sanggar Bumi Tarung, di mana tempatnya yang pertama itu adalah bekas tobong pembuatan gamping. Oh ya. Kepunyaan seorang sahabat Ambrus yang punya tanah. Itu tadinya bekas tempat pembakaran gamping. Kita bangun merupakan tempat sanggar kami untuk berkarya nantinya. Dan itu dibangun sendiri dengan bantuan macam-macam, termasuk Sabto Hudoyo dulu, mertuanya Avandi, suami Kartika. Sabto Hudoyo juga mengajar di Asri pada waktu itu, membantu kami. Padahal dia pandangannya pada komunis. Waktu itu Sabto Hudoyo. Tapi dari segi kemanusiaan, dia membantu kami dana dan keuangan yang untuk membangun di Sanggar Bumi Tarung yang dari tobong bekas gamping tadi menjadi sanggar. Nah, di tangga itulah kami berkarya, berdiskusi, ya. Kemudian dalam penerapannya satu hal yang perlu kita garis bawahi dan pelaksanaannya adalah turba ke Trisik, yang pada waktu itu pada awal berdiri Bumi Tarung, kami sudah melakukan turba, turun ke bawah. Maksudnya mengenal kehidupan objek daripada seni rupa. Objek seni rupa itu tentang kehidupan masyarakat, tentang manusia, tentang alam semesta. Itu ada orientasi daripada objek kami sebagai perupa untuk dituangkan di atas kanvas, ya kan. Nah, kami untuk melukiskan sesuatu, objek ini betul-betul dihayati. Betul-betul perlu diselami objek ini, misalnya untuk menggambarkan manusia seorang petani misalnya. Dia jangan hanya dalam bayangan secara paradok atau secara imajinatif emosional saja, tapi kita harus tahu bagaimana sebenarnya nyatanya kaki seorang petani sudah biasa berhubungan dengan tanah dan lumpur. Beda dengan seorang kaki misalnya yang bekerja sebagai juru tulis atau apa, tentu berbeda. Nah, kakinya mekar Pak ya? Ya lebih mekar karena berhubungan dengan tanah dan lumpur. Jadi dalam hal ini kita betul-betul melukis objek itu betul-betul menghayati dengan banyak bergelimang dengan kehidupan mereka. Berinteraksi juga. Maka itu ada istilah pendekatannya dengan tiga sama. Sama tidur, sama makan, sama kerja. Itu dengan objek. Misalnya dengan kehidupan kaum tani yang kami terjuni melalui turba. Di situ lama-lama kan kita kenal bahwa ternyata kaki kaum tani beda dengan kaki orang biasa. Itu sebagai contoh dalam hubungan turba tadi. Dan itu sangat penting bagi pelukis ya. Untuk tahu subjeknya. Yang sekarang itu kabur. Sekarang setelah Lekra tenggelam oleh peristiwa, jadi tidak ada istilah turba itu lagi. Tiga sama seniman ya, tiga sama turba. Berarti Pak Misbah tahu, mungkin mengikuti perkembangan sekarang kan cukup banyak ya karya seni yang dibuat dengan muatan politis gitu ya, lagu protes apa segala macam. Suka tani gitu ya. Tapi prosesnya mungkin tidak lagi pakai metode kayak gitu, sehingga mungkin yang merasa relate dengan karya-karyanya juga bukan petaninya sendiri, tapi anak-anak terdidik mungkin di kota. Kurang kedekatan antara si senimannya dengan objek seninya gitu ya. Kalau tadi konteksnya udah ada filsafat turba tadi, jadi seniman memang hidup di dalam kehidupan objek seninya gitu sebenarnya. Artinya untuk melukis sesuatu objek itu betul-betul dihayati. Iya, kalau sekarang kayaknya terlalu lama kalau mau kayak gitu ya, karena orang-orang buru-buru. Sekarang itu seni itu buru-buru. Karena kalau belum bikin lagi hilang momentumnya. Karena di internet dan sosial media cepat sekali semuanya berputar. Iya, dan lagi kalau sekarang kan seni lebih cenderung dibisniskan. Ada kecenderungannya demikian, yang lebih mengutamakan sifat komersialismenya. Betul. Jadi dalam hal ini kami pada waktu itu tabu sekali kalau misalnya berkarya untuk kepentingan komersil. Pada waktu itu. Bumi Tarung begitu dulu. Bumi Tarung. Maka itu Bumi Tarung boleh dikatakan dalam hal
pemasaran atau marketing seperti sekarang tuh tidak ada waktu itu. Berarti Bumi Tarung sendiri untuk logistiknya bukan Nah, dari karyanya ya? Ini tetap dari karyanya, tetapi memang dalam segi anomalinya bahwa hanya orang-orang tertentu bisa membantu kami, yang mungkin sepaham, yang mungkin seideologi dan sepolitik ya. Itu Iya. Bantuan Maksudnya kolektif tidak ya. mengikuti marketnya seperti apa, Ya. tapi yang cocok ya udah bisa support gitu Ya, ya. Jadi maka itu- aliansi dari nilai lah gitu. dalam segi Dukungan itu kami komunitas punya, aja gitu ya. dalam hal itu kami punya teman namanya Wen Pior. Wen Pior ini adalah seorang pelukis yang terkenal juga dan bahkan beberapa karyanya dikoleksi oleh Bung Karno. Wen Pior ini Chinese juga. Dia membantu kami untuk bisa bukan memasarkan, untuk ada teman-temannya yang bisa membeli dengan pendekatan khusus ya. Yang mungkin ya karena dasarnya sepaham dan seideologis lah mungkin. Jadi tidak merupakan pasar yang secara umum, tapi secara khusus. Artinya untuk kami bisa hidup dengan karya. Jadi bagaimanapun pelukis itu atau perupa hidup dengan karyanya. Tapi dengan perbedaan dengan pasar sekarang waktu itu. Jadi kami punya Wen Pior, itulah yang membantu kami untuk bisa bertahan, untuk makan dari segi keorganisasian. Iya. Memang waktu itu karena mereka adalah mahasiswa asli, jadi dia bisa mengatur. Cuma perubahannya yang tadinya mereka adalah mahasiswa yang ongkos hidup untuk kuliah itu tergantung orang tuanya. Sekarang sudah kami putuskan untuk tidak tergantung lagi dari orang tua, tapi hidup melalui Sanggar Bumi Tarung ini sendiri bisa mencari nafkah untuk untuk tetap berkarya. Kemudian satu hal yang perlu juga kami beritahukan, justru karena dari segi nafkah ini kami dapat bantuan dari Wen Pior, tapi yang paling menentukan juga kami kalau sudah, karena makan itu kami ngebon di suatu warung. Di suatu warung di... Dari dulu ternyata mahasiswa Jogja Iya, ya. iya, iya. Sama aja UI juga. Bahkan Ngebon dulu ke ibunya, ke bapak warungnya. Bahkan dengan Pak Joyo atau Ibu Joyo yang punya warung, itu sampai 3-4 bulan utang tuh. Bayangkan. Karena tapi dia percaya kalau kami ke Jakarta itu kami kan di Panitia Negara. Panitia Negara itu adalah suatu bengkel untuk karya-karya, misalnya untuk penyambutan tamu pemerintah, bikin foto-foto tamu yang akan datang, bikin poster dan sebagainya. Dari itu memang kami didatangkan oleh mereka dari Panitia Negara itu, dari Jogja berangkat ke Jakarta. Waktu itu Heng Ngantung. Oh, Heng Ngantung ya. Heng Ngantung sebagai gubernur ya. Jakarta pada itu, karena kedekatan kami kan sama-sama lekra. Jadi diberikan kesempatan untuk mengerjakan order-order pemerintah. Dari Heng Ngantung ini ya kami bisa eksis mendapat suatu order. Dari pulang hasil order ini kami bisa bayar utang di Jogja, yang sehingga kami terpercaya oleh Bu Joyo yang sampai 3-4 bulan itu bisa. Dia juga yakin nih bakal dibayar nih nanti habis ngelukis tamu negara. Ya betul. Bakal bisa bayar nih. Iya. Makanya mau dibon. Dan dia juga ngutang juga dia untuk bahan logistiknya itu. Jadi dia juga setelah kami bayar, dia bisa membayar utangnya. Bu Joyo ini. Begitu mengenai kehidupan. Kalau ditanyakan mengenai nafkah hidup kami atau bagaimana kami bisa hidup sebagai seorang perupa muda yang mengandalkan karya, tidak pasaran ya, tidak artinya harus menyesuaikan marketing ya. Tapi walaupun demikian kami ya sudah digariskan berkarya atas dasar sudah belajar bagaimana berkarya itu merupakan tanggung jawab moral.
bukan merupakan untuk kepentingan nafkah semata-mata. Semata-mata ya. Tapi Jadi ada nilai-nilai yang ya ada nilai, lewat ada karya nilai. itu. Maka dari itu kami secara hubungan dengan golongan lain, kami dianggap ekstrim ya. Artinya tidak mencari nafkah dengan menjual lukisan, tapi justru dengan tanggung jawab moral itu kami menyatakan suatu perspektif kehidupan untuk bagaimana mencerahkan bangsa dan mencerdaskan bangsa ke depan. Itu sudah dididik kami di dalam sanggar. Bahwa berjuang. Iya. Dan lucunya kecelakaan sejarah tuh, walaupun Bumi Tarung punya pikiran seperti itu, di kemudian hari muncul seorang pelukis yang karyanya sangat mahal dari Bumi Tarung, yaitu Joko Peke. Ya itu semacam anomali juga. Jadi ternyata karyanya justru dapat di marketing kena gitu ya. Setelah sekian puluh tahun kemudian. Ya. Itu sangat mahal karyanya. Benar tuh apa yang dikatakan bahwa Joko Peke semacam anomali dan ternyata dia sebagai seorang pelukis yang kaya. Berkata kaya dia. Rumahnya besar sekali. Ya, pernah ke sana ya? Iya, tahu. Iya. Dulu bareng Pak Misbah di Bumi Tarung. Iya. Jadi salah satu alumni Bumi Tarung. Selama 4 tahun, mulai tahun 1961 sampai peristiwa 65. Yang tadi ada kaitan pertanyaan bahwa dalam peristiwa 65 saya sudah berada di Banjarmasin. Karena saya diminta untuk membangun Lekra di daerah. Sebab pada waktu itu Lekra masih belum merupakan organisasi yang bisa diandalkan. Itu perintah dari siapa Pak? Nyoto waktu itu? Iya, karena ada komunikasi antara Lekra dengan di atasnya iya katakanlah Nyoto. Nyoto ini adalah seorang pimpinan Partai Komunis Indonesia yang lebih banyak bidang kegiatannya di bidang kebudayaan. Betul. Dekat dengan kami sebagai anggota Lekra. Dan di periode 50-an itu memang PKI itu banyak sekali menghabiskan waktu dan tenaganya untuk urusan-urusan kultural Pak ya? Ya, terutama melalui Lekra. Dan menjelang akhir peristiwa 65 itu ada suatu pertemuan namanya KSSR, yaitu Konferensi Seni dan Sastra rakyat Indonesia yang mengumpulkan di sana suatu kesempatan pameran seni rupa, kemudian diskusi tentang sastra dan sebagainya. KSSR itu tahun 63 itu sebagai respon lebih jauh daripada kaum kiri melalui organisasinya Marapi Manikubuis pada waktu itu. Nah nanti ketika cerita akhirnya bagaimana Pak Misbah ditangkap dan dikurung selama 13 tahun, teman-teman mungkin bisa nonton detailnya di filmnya aja gitu ya. Nanti yang lagi diputar itu sekarang nonton kulminasi. Kalau aku sih sekarang pengen tanya ke Pak Misbah ya, Bapak itu kan ketika dirampas kemerdekaannya itu sedang dalam usia prime, usia yang prima sekali untuk berkarya, dirampas selama 13 tahun dalam posisi yang terpandang tadinya sebagai ketua Lekra di provinsi itu berpidato di lapangan, yang akhirnya nantinya akan kembali ke lapangan itu sebagai pemungut sampah yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan masa keemasan Bapak sebagai seorang manusia dan sebagai seorang seniman dirampas. Apa yang Bapak rasakan dan mungkin cara buat ini ya menghadapi itu menghadapi itu, dan sepertinya berhasil karena sekian puluh tahun kemudian sampai sekarang tetap masih berdiri tegak lah sebagai seorang seniman. Ya, memang waktu kami menjelang peristiwa 65 itu kebanyakan sudah terpencar. Artinya kegiatannya sudah untuk melakukan pendekatan dengan daerah masing-masing. Ambrus waktu itu sedang di Lampung membangun order besar juga waktu itu dari hotel yang terkenal pada waktu itu, Hotel Des Indes. Des Indes. Ya, itu dia dapat pesanan untuk membuat tentang tema revolusi. Relief Pak? Relief juga, ada patungnya juga.
Sebab Amrus pada waktu itu menonjol sebagai pematung kayu. Pematung kayu. Sebelum dia akan nanti terkenal juga di bidang seni rupa di atas kanvas. Ya. Dan lukisan-lukisannya juga yang memakai bahan kayu tetapi berwarna. Jadi lukisan kayu. Oh. Dia ada 3 media yang dikuasai Amrus. Kanvas, patung, dan lukisan kayu. Dan dia juga mewakili masa periode daripada 3 periode yang penting, Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan Reformasi. Itu yang diwakili sepenuhnya oleh Amrus. Kelebihan Amrus sebagai seorang seniman perupa. Jadi waktu itu saya sudah berada di Kalsel. waktu peristiwa 65. Saya sudah ada di Kalsel, sedang membangun Lekra, sampai merangkap waktu itu saya sebagai penerbit namanya suatu koran yang bernuansa kiri. Waktu saya menangani koran itu, bahkan momennya sedang memonitor situasi untuk penerbitan. Nama korannya apa, Pak? Gelora Trisakti. Gelora Gelora Trisakti nama korannya. Nah, waktu saya memonitor itulah kejadian pertama saya ikuti, yang juga ada dalam buku saya tuliskan. Artinya bahwa Litko Untung telah menyampaikan revolusi dari kudeta Dewan Jenderal, temanya pada itu. Wah, itu sudah terasa deg-degan sekali, ya kan? Tensinya udah pasti lah, langsung terasa kan. Jadi saya pertama justru mengetahui situasi itu dari Karena monitoring itu. Koran. Ya saya memang gembira bahwa seolah berhasil berita itu Kalau kan. benar. Kalau benar. Tapi ternyata prosesnya semirupa yang akhirnya berbalik kan. Itu kejadian waktu saya di Banjarmasin. Yang tentunya tersendiri lagi nanti, seperti dalam buku yang berjudul Kiambang Bertaut Itu dia Laut bukunya. ke Hulu. Kiambang Bertaut Larut ke Hulu. Itu adalah buku saya tentang suka duka, terutama duka derita dari seorang tapol yang mengalami 13 tahun di penjara dan dimanfaatkan juga di mana-mana sebagai pekerja yang diperas, ya. Iya, itu. Yang juga saya tuangkan di dalam buku ini. Berarti tapol-tapol 65 tuh banyak yang kemudian dikasih kerja paksa ya? Iya, itu jelas. Bentuk-bentuk pekerjaannya seperti apa, Pak Misbah? Hah? Bentuk-bentuk pekerjaan. Misalnya menjenamit gunung di hutan. Gunung itu memang bukan kami yang menjenamit, tapi dari Tentara. Dari tentara. Kemudian gunung batu itu terpecah-pecah merupakan bongkahan batu. Kemudian kami ditugaskan bongkahan batu yang besar ini dipecah-pecah lagi menjadi batu-batu yang sekeping-sekeping, masukkan dalam keranjang, terus dibawa dari hutan kurang lebih 2 kilo dari hutan ke pinggir jalan untuk pengerasan jalan. Untuk jalan tuh ya? Iya, itu kan pemerasan tenaga yang luar biasa itu. Yang untung saja saya termasuk yang diuntungkan karena sebagai pelukis dimanfaatkan oleh petugas yang jaga daripada pekerjaan ini untuk bagaimana melukiskan orang tuanya, anaknya. Iya. Jadi ada juga nih permintaan-permintaan ini ya. Kayak, oh ini dia pelukis nih, mendingan bikin lukisan buat anak gua, buat orang tua, buat apa, hadiah ulang tahun, apa gitu kali ya. Sebentar Pak ya. Ya. Sempat ngangkat batu juga sebentar ya sebelum ketahuan Bapak pelukis ya. Iya, tentunya kan saya awalnya sempat pasti juga. sama ya, semua Sempat barengan bekerja sama agak lain. terperas untuk ikut mengangkat keranjang batu itu dari hutan ke jalan. Berat juga tuh 2 kilo ya. Iya. Bawa itu. Kata Pak Misbah di buku Dan ini. itu ada dia di banyak dalam lukisan istirahat. saya juga. Iya, banyak istirahat ya Pak ya katanya. Jalan lah, duduk dulu Iya. deh. Seniman disuruh ngangkat batu. Ngangkat batu berapa? Ya, memang Itu secara berat. internal diiri hatikan juga kawan-kawan. Iya.
Karena apa ya, tapi kan dipaksa saya. Iya. Dan Iya. bukan berarti enak juga pekerjaan Iya, disuruh iya. melukis Iya. istri orang. Betul, betul. Iya, kan Artinya tetap tidak aja gampang dipaksa juga, tetap dipaksa tetap juga, paksaan juga benar. kerja. Bahkan salah satu yang paling lucu tuh mungkin diajak untuk melukis gebetannya salah satu petugas ya Pak ya. Ya, ya, ya. Dia Oh, naksir dia lagi orang, deketin seorang Pak Misbah perempuan. dibawa untuk melukis. Iya, iya. Pakai buat nyepik-nyepik Chan. Jadi hadiah ini ya. Ya, betul. Hadiah gebetan. WDKT. Ya, itu Ada di buku tertuang ini. dalam buku Iya. ini ya, tentang suka duka atau duka derita ampun, daripada iya. pengalaman seorang topo yang menjalani Iya. 13 tahun. Apalagi terhadap kawan-kawan yang diperburukan. Iya. Itu Pram misalnya contohnya, lahirlah dari tetralogi buku-buku Iya. yang sedemikian rupa. Jadi dari penderitaan itu mereka bisa menyerap kepada pengalaman untuk menghasilkan satu karya besar seperti Pram. Iya. Ya itulah. Dan saya juga mengalami seperti itu, tetapi saya melalui kanvas. Iya. Ada Makanya. kritikus yang bilang ini Pak kemarin, ciri khas visual Bapak itu di kanvas tuh suka ada garis-garis vertikal. Ya, ya, ya. Itu katanya menggambarkan bagaimana Bapak melihat dari balik teralis. Apa Ya, betul ya, itu ya. Pak? Sebenarnya begini, apresiasi masyarakat itu bisa bermacam-macam timbul. Tapi dari saya sendiri itu artinya adalah hak mereka untuk menilai demikian. Mungkin ada konteksnya juga, ya kan dalam hal ini. Cuma itu yang jelas bagi saya bahwa itu adalah ciri khas dari saya untuk membedakan realisme yang kebanyakan. Iya. Realisme kebanyakan kan tanpa ada layar-layar Iya. itu. Saya perlu ada itu. Karena memang prinsip gelap terang dalam layar-layar itu adalah pencerminan kehidupan manusia juga. Oh, dari Ya situ kan? awal. Ya. Dan diperkuat juga seperti di bawah sadar saya seperti tanggapan orang lain itu. Karena saya melalui suatu pengalaman ditahan yang dari penjara ke penjara, harus melihat dunia di mana dari hal-hal jeruji itu juga tidak jauh daripada pengalaman saya, ya kan. Khas banget kan itu. Di banyak lukisan tuh ada Ya, garis-garis ya. vertikal. Tapi itu lebih banyak mulai tahun 2000-an karya-karya. Sebelumnya kurang. Oke. Artinya lebih banyak secara realistis biasa. Dan setelah 13 tahun Bapak di dalam, ketika Bapak keluar, ternyata lukisan yang Bapak hasilkan justru menjadi sangat banyak Pak ya. Ya, Setelah ya. Yang bebas. hasilnya dipamerkan di Galnas, Galeri Nasional pada tahun 2008 dan 2011. Ya, jadi justru gojlokan penderitaan itu tidak mematahkan aspirasi Bapak sebagai Iya, pelukis ya, tapi iya, justru memperkuat ya. Iya, itu kebanyakan pengalaman pejuang begitulah. Oh. Ya, artinya derita itu adalah pemantik Terbentur. daripada Terbentur. semangat. Sampai terbentuk ya. Ya, terbentuk begitulah. Sehingga ideologi itu tidak bisa dihancurkan. Makin dia ditindas, makin Besar. Justru berkuat. makin kuat. Ya, itulah. Itu universal sudah. Jadi bukan khususnya kami saja, tapi di dunia manapun begitu. Mungkin dariku terakhir, nanti Kania boleh nambahin kalau ada lagi. Bagaimana Pak Misbah melihat bangkitnya minat anak-anak sekarang terhadap isu-isu sosial, politik, dan juga mulai banyaknya pemikir-pemikir kiri ya yang bisa dibaca secara luas di Indonesia, dapat banyak pendukung juga. Sekarang itu buku-buku Tan Malaka tuh pembacanya banyak Pak. Ya, ya. Nah gimana tuh Bapak menanggapi itu sebagai orang yang pernah ada di gejolak sejarah itu dan juga di sisi lain sebagai orang yang memang memegang ideologi kiri gitu. Ya. Begitulah secara universal juga saya katakan tadi, ideologi nggak bisa ditindas, semakin ditindas dia semakin mengeras. Dan dalam hal ini tentu perjuangan mereka demi kebenaran dan keadilan dasarnya. Dan untuk itu bukan hanya kaum kiri saja demikian, tetapi prinsip kebenaran dan keadilan itu terhadap semua golongan yang ada. Dan untuk misalnya kelanjutan perjuangan itu, tentu katakanlah seperti saya tinggal satu orang dari Sungai Bumi Tarung sebagai petarung terakhir.
itu sebentar lagi saya juga pergi dan habislah. Artinya orang-orang tua yang mungkin juga penguasa yang mempunyai suatu tendensi tertentu, itu memang ditunggu mereka sampai habis. Tapi kan mereka penderitaannya tidak begitu aja tinggal diam. Mereka melakukan pendekatan dengan generasi muda. Ya kan? Dengan generasi muda mereka mengharapkan ada estafet, kelanjutan daripada apa. Sebab mereka lebih jujur, lebih mempunyai harapan ke depan, bahwa mereka tahu bahwa prinsip yang tua-tua ini perjuangannya makin lama terasa bagi mereka semakin mapan dan semakin tidak sesuai dengan tantangan zaman mereka. Sehingga dari pengalaman kami melakukan pendekatan dengan generasi muda, buku-buku Pram itu dikejar, diburu, walaupun oleh pemerintah, oleh penguasa itu dibredel, ya, tidak boleh diterbitkan sebagainya. Tapi justru itu merupakan daya tarik mereka. Betul. Untuk kenapa ini dilarang ya? Ya. Jadi saya kira mengenai kelanjutannya, generasi muda mereka mempunyai suatu pandangan anti kemapanan sehingga terus berlanjut karena mereka kan cinta kebenaran dan cinta keadilan juga. Betul. Dia bisa memilah-milahkan mana yang negatif, mana yang positif. Apalagi sifat mereka lebih cenderung anti kemapanan dan anti kekuasaan dan anti kekerasan. Sifat mereka. Inilah saya kira yang menjadi pengharapan kami bahwa walaupun kami habis sebagai generasi tua yang sudah menjadi korban peristiwa 65, ya kan, peristiwa 65 ini adalah merupakan suatu suatu pelanggaran HAM berat yang terbesar di antara yang terjadi di Indonesia dan sangat mengenaskan. Tentu saja bagaimanapun seperti kami sebagai anggota Pemitarung melalui tema-tema lukisan kami, maksudnya menjelaskan kepada dunia, menjelaskan kepada apresiasi massa bahwa ini adalah tidak adil, ya kan? Kami berjuang sebagai seorang yang ingin mencerdaskan bangsa dan ingin mencerahkan bangsa, tahu-tahu harus dihukum selama 13 tahun. Ini kan tidak adil. Ini juga pada generasi muda bisa menghayati, bisa membenarkan kenyataan ini, sehingga mereka merupakan tanggung jawab moral untuk melanjutkan daripada perjuangan kami. Ya, itu yang menjadi harapan kami, di mana sekarang misalnya sudah dilanjutkan misalnya dengan film yang dibuat tentang saya, itu juga merupakan kelanjutan daripada tema-tema yang kami buat di atas kapas. Iya. Upaya memperpanjang itu. Ya, itu maksudnya supaya jangan sampai terulang kembali peristiwa tragedi kemanusiaan yang mengenaskan ini. Betul. Di masa mendatang. Itu tujuan yang ideal dari kami dan universal dari kami. Jadi jangan ada seolah-olah ini adalah merupakan suatu tuntutan yang berlebihan, tetapi ini adalah tuntutan yang wajar daripada sejarah. Dari aku cukup kan cukup ya? Sih. Cukup. Terima kasih banyak Pak Misbah. Ya. Bagusnya sih generasi sekarang memang banyak ya yang punya kepedulian pada isu ini, dan tadi benar kata Pak Misbah juga, sebenarnya kecintaan pada kebenaran dan keadilan itu kan lintas zaman. Dan senangnya hari ini dengan Pak Misbah mampir ke sini, mudah-mudahan banyak anak-anak Gen Z yang nonton, karena malah kan ini lumayan banyak mahasiswa, anak-anak muda yang jadi penontonnya bisa dapat referensi lagi nih, tambahan lagi tentang sejarah kita ya. Supaya melawan lupa juga nih. Saya terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Misbah. Dialog ini. Ya, senang sekali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak.